A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, hari ini Allah gerakkan kita untuk bersama-sama bertaklim kembali. Hari ini katanya baru judulnya aja udah mengandung bawang. Kok bisa sih ya, padahal judulnya itu umum ya, di mana-mana juga pasti sudah pernah tahu dan sudah pernah paham bahwa itu tuh adalah cuplikan dari sebuah hadis yang intinya bagaimana kita harus memuliakan orang tua kita. Saya ambilnya judul ibumu, bukan berarti bahwa birrul walidain kita hanya untuk ibu kita saja, tapi juga untuk bapak dan ibu kita. Karena hakikat penciptaan lewat dari kedua orang tua kita lah kita ada. Lewat dari kedua orang tua kita lah kita seperti sekarang ini. Jadi nggak ada apapun yang terjadi kondisi kita sekarang ini, semua tidak terlepas dari campur tangan, terutama tangan ibu kita. Maka Masya Allah, hari ini semoga yang orang tuanya, ayah ibunya sudah mendahului dipanggil Allah, Allah muliakan kehidupan di alam barzakh sehingga nanti bertemu di surganya Allah. Dan semoga yang sampai hari ini ayah ibu masih membersamai, semoga Allah muliakan kehidupannya di dunia dan akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga kita anak-anaknya selalu bisa membersamai pintu surga yang paling tengah itu untuk menjadi wasilah menggapai keridhaan Allah lewat ridho orang tua kita. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf hari ini saya tidak ada sesi malam karena hari ini sebenarnya saya sudah di booking sama belahan jiwa. Jadi Pak suami sedang WFH karena September ini beliau akan banyak sekali dinas luar. Jadi kemarin minta izin sama kantor untuk bisa WFH karena Sabtu Minggu akan nggak ada di rumah dengan keluarga. Jadi pagi tadi beresin beliau dulu, walaupun emang udah beres tapi pengennya kita beresin ya. Beresin beliau dulu, dan alhamdulillah hari ini sedang meeting di atas. Insyaallah. Waalaikumsalam. Maju masih, kalau masih bisa maju. Iya, salah. Insyaallah hari ini penuh kehangatan dan keakraban ya. Nggak ada sejengkal kita ya jaraknya ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah kita untuk setelah nanti dapat materi, untuk semakin kita mencintai orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Karena kalau mengulang-ulang materi ini ternyata selama ini sering-seringnya ya, kalau pelajaran yang kita sharing ya, kita merasa udah benar tapi pas udah ngobrol bareng ternyata ada yang terlewat, ternyata ada yang luput sama kita selama ini. Kita sudah merasa melakukan yang terbaik tapi ternyata ada yang luput dari diri kita. Nah, mudah-mudahan ini keluputan yang Allah ingatkan agar kita semakin bisa menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngobrolin soal birrul walidain, ada yang paham Bu birrul walidain apa Bu? Kalau dari bir itu kan baik ya, kebaikan, walidain
orang tua ya. Jadi kebaikan kepada orang tua, tapi tidak sederhana itu birrul walidain itu. Karena mungkin anggapan kita kalau baik ke orang tua itu yang penting tiap bulan ngasih, yang penting udah nggak ngerepotin orang tua. Mungkin selama ini pendapat kita seperti itu, tapi ternyata beberapa ulama menyimpulkan bahwa makna dari birrul walidain itu kita bisa menggapai birrul walidain ketika kita pertama sebagai anak kita berusaha mensolehkan diri. Jadi kitanya dulu yang dituntut untuk mensolehkan diri agar kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Karena tidak semua doa anak kepada Allah itu bisa makbul, bisa dikabulkan Allah, kecuali doa anak yang soleh. Bu, kita mah lahir belum tentu solehah, suami kita juga belum tentu soleh, kecuali suaminya Bu Unah, Bu. Dia namanya soleh, dia dari lahir udah soleh, Bu, beruntung itu dia. Maka dalam sebuah hadis yang sering sekali kita dengar ya Bu, dari hadis riwayat Muslim, akan terputus amal seorang anak Adam setelah ia meninggal kecuali 3: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anaknya harus soleh dulu. Maka kalau kita mau doa kita untuk kedua orang tua kita dikabulkan Allah, maka kita pantaskan diri kita dulu menjadi anak yang soleh dan solehah. Di surat Al-Isra ayat ke-23. Ini dulu hafalannya anak-anak TPK A ya. Jadinya alhamdulillah kita sudah hafal ya Bu Sarah. Apa Bu Sarah? Coba dibaca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu hanya menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi posisi orang tua kita itu di bawah Allah, Bu. Maka ridho Rabbi ridho waliyadain, karena posisi orang tua itu setelah kepada Allah, kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara, dan jika sampai kepada kalian dalam membersamainya mereka sampai nanti tua, wa qul lahum uff, jangan berkata wa qul lahum qaulan karimah, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ibu, seumur kita pasti orang tua kita usianya udah di atas 65 ya rata-rata ya. Maka Bu, usia seperti itu sudah sering sekali membuat kita kadang hilang kesabaran. Maka sering sekali tanpa sadar, ibu mah susah deh dibilanginya, kan udah bilang kalau makan ini tuh nanti gulanya naik, kalau minum ini tuh nanti begini. Yang sering keluar adalah padahal siapa yang nyuruh itu Bu? Kita nggak boleh ngomong sama orang tua kita. Apapun keadaannya, karena kita nggak pernah bisa memilih dari rahim siapa, dari ibu seperti apa kita dilahirkan. Siapa yang pilihkan orang tua kita, Bu? Allah. Seperti apapun, nggak ada di ayatnya disebutkan kecuali orang tua kamu itu ngeselin. Nggak ada di ayatnya disebutin gitu, Bu. Apapun keadaan orang tua kamu, berbuat baiklah. Berbuat baik nggak tanpa syarat. Bahkan ketika kedua orang tua kita beda akidah pun, kita tetap disuruh berbuat baik, tetap ihsan.
Maka nggak ada, Bu, Nabi Muhammad itu Ibu. Maka nggak ada Nabi Muhammad itu cuma mensyaratkan doa aja, banyakin doa tanpa mengkondisikan bahwa anaknya itu harus soleh gitu. Ibu, insyaallah cukup nggak, Pak? Di depan aja. Saya yang mundur. Nanti kita kayaknya perlu ke dapur ini. Ya nggak apa-apa di depan, nggak apa-apa Ibu. Malah rezekinya dapat di depan itu. Sudah. Karena Ibu ya ternyata Masya Allah ya, Allah itu memberikan keadilan tanpa batas. Allah punya sifat adil luar biasa. Jadi ternyata ketika kita membersamai orang tua kita, ketika orang tua kita 50 tahun itu beda pahalanya ketika orang tua kita 60 tahun. Beda pahalanya ketika orang tua kita 70 tahun. Beda pahalanya ketika orang tua kita 80 tahun. Semakin orang tua kita menjadi ujian kesabaran bagi kita, maka semakin tinggi pahala Allah berikan. Jadi jangan bandingkan orang tua kita dengan orang tua yang lain, karena kita juga dulu gak mau dibanding-bandingin kan ya. Maka seperti itulah ketika Allah izinkan kita membersamai hidup kita sampai orang tua kita sampai saat ini, nikmati fasilitas yang sedang Allah persiapkan. Pintu tengah surga yang masih ada di dunia ini, jaga baik-baik. Karena tidak semua diberikan kesempatan untuk mendapat banyak pahala membersamai orang tua. Ketika masih ada kedua orang tua, usahakan pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kita berusaha baik pun kadang-kadang masih tergelincir melukai perasaan orang tua kita. Tapi orang tua kita mah gak pernah putus mendoakan kebaikan kepada kita. Cinta orang tua mah tanpa syarat. Kadang-kadang kita yang bersyarat. Kadang-kadang kita yang masih menilai cinta orang tua itu gak adil, katanya lebih sayang sama anak yang ini, lebih sayang sama kita, merasa seperti itu. Padahal orang tua mah sering, apalagi kita udah jadi orang tua ya Bu, suka ngerasain kan Bu, kalau anak sakit, kalau bisa mah mamah aja yang sakit ya, seperti itu kan. Begitupun orang tua kita dulu. Maka jangan lupa apa yang Allah perintahkan, sejatinya itulah yang menjadi bekal kita untuk nanti menghadap Allah, mempersiapkan hati kita menghadap Allah, mempersiapkan diri kita menghadap Allah. Nah yang kedua, birrul walidain bisa digapai salah satunya sebisa mungkin tidak mengatakan tidak bisa kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang nih Bu ya, kita mah masih ngasih logika, masih ngasih banyak alasan kepada orang tua ketika orang tua kita meminta sesuatu. Apalagi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk kita mengabulkan. Maka yang keluar seringkali bertolak belakang dari perintah tadi surat Al-Isra ayat 23 tadi kan, suruh berkata lemah lembut, suruh berkata santun, suruh berkata jangan berkata ah. Misalnya TV rusak, minta beli TV. Kadang orang tua kan ya Bu bingung ya, semakin tua itu Bu semakin bingung mau ngapain. Maka hiburan satu-satunya kadang-kadang cuma TV. TV rusak, bolak-balik, belum ada, sebentar udah nanyain lagi, betulin TV di mana ya? Betulin TV di mana ya? Ah, nggak sabar amat sih nih. Pengennya kan gitu ya. Nanti juga dibetulin. Kalau
Kan kita udah belajar ya Bu, suruh jeda dulu. Kita udah belajar, kalau dapat masalah jeda dulu, tenang dulu, pilih kata-kata terbaik dulu. Maka usahakan jangan mengatakan tidak bisa. Kita belajar dari Uwais Al-Qarni ya Bu. Sudah tahu ya pasti Uwais Al-Qarni. Beliau adalah pemuda yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, tapi namanya sudah terkenal di surga. Masih hidup Bu orangnya, tapi sudah terkenal di langit. Karena apa Bu? Karena wasilahnya dia begitu memuliakan ibunya. Nggak pernah dia itu bilang enggak atas permintaan apapun yang ibunya mau. Ibunya itu Bu sudah lumpuh, usianya sudah senja, sudah sepuh, pengen berangkat haji. Sementara Uwais itu pemuda yang sangat miskin. Dia tinggal di Yaman. Jadi jarak Yaman sampai Mekah itu kira-kira 111.000 km atau 11.000 km, pokoknya sekitar 2 hari kalau jalan Bu ya. Kan nggak mungkin menyewa unta karena dia sangat miskin. Dan tapi dia nggak bilang, padahal secara syar'i bisa aja Uwais itu bilang gini, Mi, Umi mah udah nggak ada kewajiban berangkat haji, kan Umi udah tua, mana udah nggak bisa jalan lagi Mi, udahlah kagak usah pengen berangkat haji Mi, udah nggak wajib. Kan wajib haji itu bagi yang mampu secara fisik, mampu secara materi. Umi mah udah lumpuh Mi, udah nggak apa-apa, Allah juga tahu lah, udah. Bisa aja Uwais ngomong gitu ya Bu. Tapi apa yang keluar dari mulut Uwais Bu? Insya Allah saya persiapkan Mi. Apa yang ada dalam pikiran Uwais Bu? Bagaimana nanti caranya ya saya bisa gendong Umi dari Yaman sampai Mekah? Mau digendong Bu, maka dia harus mempersiapkan fisiknya harus sekuat mungkin ya. Maka dia beli anak sapi, dia panggul, naik turun bukit Bu di Yaman itu, naik turun bukit, sampai orang-orang anggap si Uwais sudah gila apa, anak sapi dibawa-bawa naik turun, bukannya di orang anak sapinya sehat bisa jalan. Itu selama 8 bulan dia latihan bawa sapi. Kan sapinya semakin besar dan badan dia semakin kuat karena sudah terbiasa naik turun bukit bawa sapi itu. Dari yang tadinya anak sapinya sekecil kambing sampai sapinya bisa dia naikin, tapi tetap dia panggul. Ketika dia sudah kuat, dia gendong ibunya Bu sampai ke Mekah, sampai ke musim haji. Dia bawa tawaf, ibunya keliling tawaf Bu, mengelilingi Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, ibunya bilang gini Bu, ya Allah, aku ridhoi anakku ya Allah, untuk Engkau masukkan surga atas baktinya kepadaku ya Allah. Kabulkan semua hajatnya ya Allah. Itu ridho ibunya Bu. Berkah dari Uwais yang gak pernah bisa bilang enggak ke ibunya. Musim haji semua kewajiban haji dibantu oleh Uwais Bu. Sampai musim haji selesai, pulang kembali. Berkahnya apa Bu? Berkahnya bahkan Rasul sendiri ketika sebelum meninggal itu bilang sama sahabat, jika engkau ke Yaman, temuilah seorang pemuda yang di telapak tangannya ada sopak. Satu-satunya, dia namanya Uwais. Tapi Uwais itu nggak kayak anak muda sekarang pengen viral ya Bu. Justru dia itu nggak terkenal di bumi, nggak ada yang kenal. Itu berkah dari Allah Bu. Allah izinkan dia terkenal oleh seluruh pembesar Mekah, sampai akhirnya kota Yaman itu banjir keberkahan. Jadi banyak sekali yang ngirim makanan, nanti akan ada pembesar mau datang mencari Uwais. Uwaisnya mah ngumpet aja di rumah karena bingung. Karena akhirnya tersebar kabar bahwa Uwais itu oleh Nabi sering disebut-sebut. Kalau belajar dari itu Bu ya, pengorbanan Uwais mah dibandingkan kita jauh banget. Kita yang masih kadang-kadang ke ibu kita, merasa ilmu kita tinggi, masih ngebentak, ngasih taunya masih suaranya lebih tinggi dari kita.
Bahkan kadang-kadang nggak cukup kita doang yang ngerasa kesel, kita bagi-bagi sama pasangan kita. Bu, hakikat ibu bukan sekedar ibu kandung, tapi juga ibu mertua. Maka ibu, kalau suami kita belum sempurna pengabdiannya kepada ibunya, maka jadilah kita istrinya, mantunya, penyampai kesolehan suami kita kepada ibunya. Artinya gini Bu ya, kalau suami seringnya kerja di luar, nggak sempet apa-apa sama ibunya, berikan kesan bahwa seolah-olah anaknya itu memperhatikan dirinya, memperhatikan ibunya. Jadi Bu kalau ngasih apa-apa bilangnya, Mbah ada titipan dari emas, katanya ini buat beli ini. Padahal suami kita nggak tahu kalau kita juga ngasih ke ibu kita. Oh iya nakun, bilangin Bu, ya makasih. Kalau ngebeliin apa-apa, dibeliin baju atau apa-apa, kita bilang ada rezeki dari emas, katanya suruh beliin mamah ini. Jadi ridhonya itu insya Allah turun buat suami kita Bu. Jangan diceritain malah yang jeleknya. Wah sebel deh sama mbah itu ya. Udah dibilangin kalau masak jangan banyak-banyak, masih aja begitu, akhirnya basi gini. Kita seringnya gitu ya. Ih kan ngangguk. Dulu saya gitu belum punya ilmu. Coba kalau dikasih uang bulanan buru-buru, pengennya belanja ini itu, nanti giliran udah tanggal segini bingung, katanya nggak punya uang, pengennya gini. Coba tuh ya, coba sih bilangin, kan jadi yang ada suami kita jadi ikut kesel ya Bu. Kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya Bu, kita jangan menjadi wasilah anaknya itu berbuat dosa kepada ibunya. Bu, ada berapa banyak yang tadinya anaknya soleh Bu, tapi begitu menikah jadi terpaksa ngikut istrinya biar enggak ribut. Ada Bu yang begitu? Banyak tuh. Nah, yang teriak begitu kayaknya curhat tuh. Soalnya udah punya cucu yang teriak Bu. Maka ya Bu, coba yuk kita flashback lagi. Kita bagaimana dulu ke mertua, kita bagaimana dulu memfasilitasi suami kita untuk menjadi anak yang soleh bagi ibunya. Maka ibu, kalau ada hal-hal yang gak berkenan bagi suami kita, bagi kita nih Bu, jangan ajak-ajak suami kita untuk merasa juga tidak berkenan. Maka malah justru biar berpikir suami kita bahwa kita mah gak ada masalah sama ibu mertua, semua baik-baik aja. Maka kerjanya suami kita tenang, ninggalin kita tenang, ninggalin ibunya tenang, karena merasa nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Nah, ibu tadi, Waalaikumsalam, mau di depan, mau di belakang, mau lewat sana? Lewat sana aja di belakang. Makanya sering sekali kita membeda-bedakan perlakuan kita terhadap ibu kita dan ibu mertua kita. Kalau ibu kita mah karena kita merasa sudah puluhan tahun bersama, jadi kita sudah maklum. Padahal Bu, ibu mertua adalah ibu yang sudah mengikhlaskan anak terbaiknya buat kita. Kecemburuan terbesar seorang ibu itu ketika anak laki-lakinya menikah Bu. Ketika anak laki-lakinya yang dia rawat dengan rawatan terbaik, dia doakan dengan doa terbaik, malah membahagiakan perempuan lain Bu, yang baru dia temui 25 tahun kemudian. Dan lalu dengan semena-menanya kita bilang gini, kalau bukan saya yang ngurusin, gak mungkin dia di kerjaannya bisa naik pangkat seperti ini. Kalau nggak Bu saya yang ngurusin, nggak mungkin dia bisa seperti sekarang ini. Dengan sombongnya kita begitu.
Maka ibu, apa yang kita tanam kepada mertua kita, sejatinya itu nanti yang akan kita tuai mungkin nanti dari anak-anak kita. Sering sekali ya bu, sering sekali bu, saya tuh kan kalau orang tua sudah di atas 60-70 nanti akan menceritakan hal yang sama berulang-ulang bu. Dan ceritanya versi beliau yang inginnya beliau dianggap paling baik dalam mengurus anaknya. Kalau kita mah pengennya kalau ngedengerin kayak gitu, udah tahu mah, lagian semua ibu juga begitu ke anaknya, nggak usah disebut-sebut mah. Pengennya gitu ya kita ya. Tapi dapatnya apa? Dapatnya orang tua sakit hati dan sedih. Maka kan tadi Allah bilang ya, wa qul lahuma qaulan karima, maka berlemah lembutlah. Lagi nggak sabar, lagi sebel ngedengerin itu bolak-balik. Bu, saya mah cuma alhamdulillah Mbah setuju saya jadi mantunya. Kalau enggak gimana coba Mbah kita nggak bersama-sama. Iya nakun, saya dulu nggak setuju bawa sama yang ngono, setujunya sama nakun. Padahal setelah saya flashback ke ayahnya, nggak pernah ada cerita kayak gitu. Nggak pernah. Tapi setiap duduk bareng, ada momen duduk bareng, itu beliau pasti akan cerita itu. Kalau saya ngambil kesimpulannya begini, berarti beliau sangat bersyukur sekali dapatnya nakun, wes ngono wae lah. Iya, daripada bilangnya udah sih jangan itu lagi mah, ceritanya itu lagi. Itu wujud rasa cintanya beliau dengan saya. Saya mah berprasangka baiknya seperti itu, karena yang diceritakan untung Wowo nurut sama saya milih nakun ya. Kalau enggak kan saya enggak kenal nakun. Itu bolak-balik begitu. Sampai Uti itu udah cerita lagi tuh. Sampai Syifa udah bilang berapa ini Bu? 41 kali, yang ke-41 kali. Tapi anak dan cucu saya ini suka ngedengerinnya ketawa-ketawa aja gitu. Karena saya udah bilang bersyukur, jangan maido, karena belum tentu kita Allah izinkan hidup sampai seumur Mbah. Jangan maido. Kalau kita maido, bisa jadi ketika Allah izinkan hidup sampai seumur Mbah, kita lebih resek dari itu. Dan nanti yang ngerasain anak cucu kita. Maka kalau ada apa-apa sama Mbah, sip. Jadi sekarang ada yang gitu Bu, ngikutin juga. Kalau ibunya lagi bawel atau dibilangin apa, sip, asik. Oke deh kalau gitu, udah tinggal sip. Oke Mbah. Maka ketika di usia yang sudah semakin senja, pendengaran makin berkurang, pengennya pergi kemana-mana. Kadang orang tua gitu ya Bu, ngerasa badannya masih seperti yang dulu, jadi pengen pergi kemana-mana. Saya pengen nengokin itu nakun, adik saya kan ada di Medan katanya. Wah iya. Terus dijelasin sama suami sama anaknya beliau, Medan itu jauh kayak gini caranya nih. Doain ya Mbah, doain ada rezekinya dan ada waktunya. Nanti kita sama-sama ke sana. Sekarang saya cek dulu nih perjalanan daratnya berapa lama, ininya berapa lama. Makanya kemarin saya ke Samosir ya Bu ya. Nah udah udah seneng itu beliau ya Bu. Jadi jangan bilang jangan, karena namanya udah tua, jalan aja udah begini ini. Di belakangnya mah kita bahas kayak gitu Bu, di belakang beliau. Karena kan untuk mengkondisikan nanti kalau beliau jadi ikut harus ada yang dampingin. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa di sananya. Maka ketika sudah pulangnya bilang sama Mbah, nanti insya Allah ya bulan sekian. Saya sebelumnya udah tanya dulu siapa yang mau ke sana, nanti barengin di ongkosin tiketnya aja. Udah, maulah yang penting diongkosin kun. Oke, siap, udah orangnya udah siap. Terus qadarullah, Allah izinkan beliau untuk mengingat kondisinya lagi. Gulanya 500 Bu, jalannya sakit. Terus pas saya tengok, saya kan kalau pagi suka nengok, lagi apa? Ini lagi ngecek gula saya 500. Kayaknya saya nggak kuat nanti kalau ke Medan nakun, nggak jadi aja deh. Sip. Kan sebelumnya saya nggak nolak ya. Iya, tapi Allah yang paham kan. Saya kayaknya nggak kuat ke Medan nakun, saya salam aja deh, saya udah nggak kuat kan. Iya, kan yang minta Mbah kemarin. Yang penting saya nggak nolak Mbah ya Mbah, nggak ngelarang katanya. Iya saya udah nggak kuat, nanti kapan-kapan aja kalau dia kesini. Iya, yang penting Mbah sehat dulu. Iya yang penting sehat. Itu kalau lagi kerasa begitu. Tapi kalau nanti lagi sehat, pengen ke Jawa, pengen ke Bandung, pengen kemana. Karena
beliau itu kan ekstrovert, senangnya pergi Bu. Jadi maka ketika di sini sering pergi kemana-mana, saya biarin Bu, karena memang orang ekstrovert itu mencharge dirinya harus pergi, harus keluar, bahagianya dia itu harus keluar rumah. Jadi maka ketika kita punya dua orang tua yang berbeda, kalau dari saya, ibu dan bapak saya itu introvert, jadi lebih suka di rumah. Jadi makanya kalau mau ngajak kemana-mana pun perlu perjuangan. Iya, jadi dirayu dulu, dikasih tahu maunya gini, nanti naiknya ini, udah ngebayangin, antar pulangnya capek. Apalagi kalau aku cuma pindah tidur doang kan. Tuh. Begitu kalau orang introvert ya Bu. Dan kita tapi nggak bisa gitu, nggak bisa bilang gini juga, susah ngajaknya, apa-apa tinggal disediain juga, nggak bisa gitu. Karena basic orang berbeda. Sama dengan orang tua kita, dengan mertua kita, basicnya berbeda. Maka menghadapi orang tua yang introvert bagaimana, yang ekstrovert gimana, kita juga harus punya ilmunya, jangan disamain. Mama nih ya udah tua pengennya jalan-jalan. Justru itu bahagianya dia. Berikan apa yang menjadi kebahagiaan dia, maka insya Allah Allah akan membahagiakan kita. Kalau Ustadz tadi cerita gini Bu, beliau itu dulu belum punya mobil, jadi kemana-mana masih dijemput sama orang yang mengundangnya. Tabungannya itu selama 2 tahun hampir cukup untuk membeli mobil 1 juta umat kata dia. Waktu itu apa Bu? Avanza ya, untuk Avanza. Itu cukup untuk membeli itu. Tapi setiap kali dia pulang ke rumah orang tuanya, itu ibunya kalau menceritakan tetangga yang pulang haji, itu semangat sekali, berbinar-binar. So, dia mikir, ini sebenarnya ibu sama bapak itu kepengen haji, tapi nggak minta dihajikan sama anak-anaknya. Dan melihat kondisinya, so, dia ngobrol sama istrinya, Mi, udahlah uang tabungan kita untuk memberangkatkan haji ibu bapak kita aja. Terus gimana? Itu mah nanti Allah yang ngatur. Jadi yang saat itu 20 tahunan yang lalu kan itu Bu ya, berangkat haji itu daftar sekarang, besoknya tahun besok udah bisa berangkat kan ya. Maka uang itu untuk mendaftar 4 orang tua, ibu bapak dan mertuanya, diberangkatkan haji itu. Sudah berangkat haji alhamdulillah. Sepulang dari nggak usah sepulangnya kata dia, belum sepulang, masih dalam rangkaian ibadah haji di sana, itu beliau dapat proyek yang nilainya 2 kali mobil 1 juta umat. Masya Allah tuh Bu ya. Itu sebenarnya ujian dari Allah tuh Bu. Ketika kita punya rezeki, orang tua lagi kepengen, itu sebenarnya sedang dibukakan sama Allah. Kamu mau yang mana dulu? Memenuhi kebutuhan duniamu atau memenuhi hak orang tuamu? Karena Bu, sesungguhnya harta kita, hartamu dan harta anak-anakmu adalah milik orang tuamu. Ada Bu hadisnya seperti itu. Artinya apa Bu? Kalau orang tua minta, kasih. Kalau perlu apa-apa Bu, kalau bisa sebelum minta sudah dikasih. Karena gini Bu, kebahagiaan yang engkau berikan kepada orang tuamu, dosa yang engkau lakukan kepada orang tuamu, balasannya bukan cuma di akhirat Bu, tapi di dunia juga. Maka berapa banyak orang yang menyengsarakan orang tua, walaupun sekarang misalnya kehidupannya baik, nanti akan disengsarakan oleh Allah. Tapi berapa banyak yang membahagiakan orang tua, maka Allah yang mengatur kebahagiaannya. Bu, hal sepele Bu, saya pernah Bu, ibu mertua ke sebelah pindah sekitar 5 tahunan yang lalu ya Bu, 4-5 tahun yang lalu. Tahun pertama beliau masih bayar ledeng listrik sendiri. Saya sedih setiap kali saya kasih uang ke beliau, terus beliau langsung gini Bu, ini nanti buat bayar listrik sama ledengnya ya nakun, Mati sering pakai AC siang-siang, nanti takut bayarnya banyak. Jadi saya sedihnya gini Bu, dikasih segitu aja masih mikirin untuk bayar ini loh. Udah dari saat itu saya bilang, Mbak nggak usah bayar ledeng sama listrik, biar saya aja. Kenapa? Kan nanti bayarnya suka mahal. Nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya. Sama, saya juga kan kadang-kadang minum di sini, kadang-kadang nonton di sini, nggak apa-apa, sama-sama ya Mbak. Ini mah untuk Mbak jajan aja.
Ibu tahu apa yang terjadi? Itu baru ngomong kayak gitu, Bu. Bulan depannya ayahnya WA saya. Cin, tolong kirimin bukti bayar listrik bulan ini. Kita pemakaian rumah sendiri. Yang sesuai dengan alamatnya. Emang kenapa ya? Ternyata biaya listrik kita itu ditanggung sama kantor. Tuh, Masya Allah ya Bu, itu Bu. Listrik sebelah mah cuma 900 Bu, 900 watt itu bayarnya paling banyak itu 450. Kalau saya mah 1.200.000 karena AC aja 4 ya yang kalau dinyala, belum lagi kalau anak-anak ngumpul itu jutaan lebih. Itu baru yang segitu ya Bu, udah langsung Allah ganti. Maka kalau mau pengen banyak rezeki, banyak ngasih jajan sama orang tua. Banyak penuhi kebutuhan orang tua. Ibu Wina nih yang di belakang saya. Itu kalau ngirim orang tuanya Bu, padahal tinggal ibunya yang di sini, tinggal ibunya sendiri Bu. Dan tinggalnya sendiri. Beliau usianya sekitar 80 ya Bu Wina ya? Lebih. 82. Ibu udah 82, alhamdulillah masih sehat. Beliau itu kalau ngirimin udah kayak ngirimin buat se-RT Bu. Kalau bawa makanan. Tinggal di sini sendiri, tapi beliau alhamdulillah dalam sebulan itu bisa 4-5 kali datang untuk menemani. Itu Bu Wina tuh luar biasa Bu. Nggak pernah bilang enggak kalau ibunya telepon Bu. Itu nggak pernah bilang nggak ada duitnya, nggak ada apanya. Itu pasti Bu. Apa yang kesukaan ibunya nggak perlu diminta, dikasih. Saya juga banyak belajar dari beliau Bu. Dan jadi jangan tanya ya Bu. Makanya beliau mah tadi saya ledekin. Ini kenapa sih kalau kesini bawaannya banyak amat? Kan nggak pantas, satu orangnya gede bawaannya kecil, kata beliau gitu. Masya Allah. Itu Bu, beliau itu seperti itu. Dan alhamdulillah Ibu ya. Maka saya juga sering bilang sama suami saya, kalau mau kemana-mana pamit, kalau mau ada apa-apa minta doa. Seperti apapun banyak luka mungkin yang kita terima di masa dulu, itu mah karena ketidakpengetahuan beliau. Bagaimana, kan dulu mah belum ada parenting ya Bu ya. Mereka cuma turun-temurun Bu. Mereka dapat luka masa lalu, kemudian tanpa sengaja menularkannya kepada anak-anaknya. Mungkin karena keadaan yang dulu anak banyak, harus semuanya makan, maka mereka terlalu disiplin dengan anak-anak biar anak-anaknya jadi seperti sekarang. Maka sekarang nih Bu, kita harus banyak maklum. Jadi jangan mikir dulu mamah nih ya, ke kayak begini, kayak begitu, ke Mbak kayak begini, kayak begitu. Itu Bu, kalau orang tua kita mampu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nggak usah diminta, kalau orang tua mah langsung untuk anaknya. Nggak ada yang dientar-entar. Orang tua juga seringkali nggak bisa bilang enggak ke anak. Maka seharusnya lah kita nih Bu, ketika sudah seperti sekarang ini, jangan sampai kita sering menolak karena alasan logika, alasan keadaan kita. Nanti biar Allah yang akan mengurai apapun itu permasalahannya, asal kita jangan menolak dulu Bu. Pakai bahasa yang sudah sering sekali kita belajar bersama ya Bu. Kan jeda dulu, apa nih yang harus kita omongkan ke orang tua. Bu, kalau orang tua minta, kalau orang tua bawel, kitanya jeda dulu, anteng dulu. Ya Allah, gimana saya memahamkan kepada orang tua saya, pelan-pelan. Sama dulu seperti ketika orang tua kita ngadepin kita lagi ngamuk, lagi ngambek ya Bu. Apa orang tua ikut ngamuk Bu dulu? Enggak kan. Sekarang mah Bu, alhamdulillah Bu, ngurusin orang tua satu, tapi difasilitasi oleh Allah dengan banyak kemudahan. Maka nikmati aja. Nah yang ketiga, makna dari birrul walidain, mengkondisikan lisan dan pikiran untuk mendoakan mereka. Di surat Al-Isra ayat 24. Lanjutannya tuh besar. Wadarabuka ala ta'budu ilahi wa bil walidayni ihsana imma lam yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka. Kita Bu,
setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, Allah yang perintahkan untuk kita merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Bu, kalau ketemu temen mah Bu ya cium tangan, cipika-cipiki. Ketemu orang tua gimana Bu? Cuek aja. Masya Allah. Padahal Bu, di tangan orang tua lah ridho itu turun Bu ya. Kalau ketemu sama sahabat lama yang gak ketemu mah Masya Allah, itu aura kita senangnya ya Bu ya. Kemana aja. Udah ketemu orang sehat Tik, sambil lewat sehat Kung, udah gitu doang Masya Allah. Padahal beliaulah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah kalimat apa Bu artinya itu Bu? Rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi dan mendidikku di waktu kecil. Allah itu Bu yang ngajarinnya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukti cinta kita kepada orang tua, kepada orang yang kita cintai adalah sering menyebut namanya di hadapan Allah. Bu dulu waktu mau dapat ayang embeb kan gitu ya Bu. Ya Allah, jika Medi Wibowo memang menjadi jodohku ya Allah, maka mudahkan kami untuk bersama ya Allah. Ridhoi langkah ini ya Allah. Disebut namanya Bu, bukti kecintaan kita. Iya, ayang embeb sama ayang embeb Neng. Maka sebut keduanya di hadapan Allah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan mereka dalam kehidupan hamba ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau izinkan sampai sejauh ini membersamai mereka ya Allah. Ya Allah, jika selama ini hamba belum mampu memuliakan dan membahagiakan mereka ya Allah, maka Engkaulah yang lebih berhak membahagiakan mereka ya Allah. Isilah hati dan pikiran mereka dengan penuh syukur kepadamu ya Allah. Sebut namanya Bu di hadapannya. Sebut, bayangkan wajahnya Bu. Jadi bukan cuma sekedar gini, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak dapat rasanya Bu kalau kayak gitu. Konekin dulu Bu hati kita sama Allahnya. Kita mah gak bisa apa-apa tanpa Allah izinkan. Maka biarkan Allah yang mengkondisikan hati kedua orang tua kita untuk mendapatkan kelapangan hati sehingga nanti ridhonya turun kepada kita. Maka saya kalau ingat gini, ingat dulu banyak dosa sama Uti. Saya itu OCD Bu, oriented clean disorder. Jadi hobinya dari dulu itu bebersih. Sementara Uti itu hobi sekali masak. Kalau masak kan berantakan ya dapur ya. Saya paling gregetan kalau sama dapur berantakan Bu. Mulut saya itu sering kali Bu kalau bebersih sambil ngoceh. Sampai kadang-kadang tuh dulu waktu sebelum nikah ya Bu ya, masih gadis. Jadi kalau bebersih itu saya udah kayak macan, orang nggak berani turun untuk nginjak ubinnya, nggak berani kesini-sini gini. Ya Allah, saya zalim banget. Baru bisa beberes begitu aja orang tua dibikin gitu. Baru bisa bebersih gitu aja udah nyakitin omongannya. Rumah nggak pernah beres, lalu ini berantakan, itu berantakan. Aduh, saya ngerasa gini, ya Allah, banyak banget dosa saya. Padahal yang bisa saya nyapu itu kan karena ajaran ibu saya. Kenapa begitu kamu pinter nyapu sekarang jadi kayak gini? Kalau bisa ngomong kayak gitu Bu ya. Padahal yang bisa beli rumah kayak gini tuh kan karena juga doa orang tua. Kenapa ketika saya datang untuk bisa menikmati rumah ini kok kamu jadi begini? Saya tuh gitu Bu. Paling gregetan kalau ada orang ngeberantakin rumah, ngelontorin rumah. Maka setelah Allah pahamkan ya alhamdulillah, saya jadi balik gini. Emang dapat apa sih rumah lu beres tapi banyak orang yang sebelah? Emang lu dapat apa? Rumah lu bagus, rumah lu bersih, kinclong, tapi banyak orang nggak nyaman.
Maka saya ubah Bu mindset saya. Mendingan banyak orang nyaman, mendingan banyak orang senang datang ke rumah ini. Masalah bersih atau beres mah ada waktunya. Kan ada ya Bu, kadang-kadang seharian gak ngapa-ngapain, gak ada jadwal apa-apa. Berarti itu waktunya kita menyalurkan OCD kita. Banyak-banyakin buat orang nyaman dan bahagia aja. Maka Bu, sekarang mah Bu, rumah ini boleh buat apa aja. Buat taklim boleh, buat arisan boleh, mau diapain, mau anak-anak mau gimana, bolak-balik masuk, saya mah udah bebas Bu. Karena balik lagi, nggak akan dibawa mati nih rumah. Yang akan dibawa mati rasa bahagia yang engkau tanamkan kepada orang-orang, rasa nyaman yang engkau tanamkan kepada orang-orang. Bukan rumah ini, bukan. Tapi apa yang bisa diambil manfaat dari rumah ini? Maka kalau Bapak aku sakit atau kenapa tuh Bu, saya hatinya serasa teriris-iris ngelihat beliau Bu. Kita jadi ingat gini Bu, ya Allah, itu tubuh yang berpuluh-puluh tahun berusaha melengkapi dan memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya Allah, hari ini ya Allah Engkau izinkan sakit, maka ya Allah izinkan aku merawatnya, izinkan aku membersamainya sampai ia sehat kembali ya Allah. Jadi ibu kalau ketitipan orang tua sakit, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Karena itu adalah saatnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalas apa yang dulu orang tua kita berikan. Bukan jasa ya Bu, kalau jasa mah gak kebalas Bu. Gak kebalas orang tua mah Bu jasanya. Dulu orang tua kita kalau kita sakit ya Bu, berusaha kemanapun Bu diobatin. Saya itu dulu Bu, kecilnya sering sakit-sakitan Bu. Jadi kalau sekarang kata orang-orang, kok Bukun tahu sih soal kesehatan, juga tahu, sampai anak-anak saya juga bingung. Ibu tuh gak kuliah kesehatan, ibu gak kuliah kedokteran, tapi kok semua tentang kesehatan ibu paham. Mereka nggak tahu aja karena saya kecilnya sakit-sakitan. Jadi saya selalu baca setiap sakit apa, saya baca kenapa ini begini. Dulu belum ada internet ya Bu, tapi saya hobinya baca. Jadi apa-apa saya baca semua. Dan alhamdulillah itu menjadi ilmu buat saya. Dulu ketika sakit Bu, zaman kemana-mana masih naik angkot Bu, dibawa Bu ke dokter yang terbaik menurut orang tua. Padahal saya tahu orang tua lagi nggak punya. Tapi itu Bu, maka ketika kita diberikan kesempatan untuk membersamai di saat orang tua kita sudah istimewa keadaannya, nikmati, lakukan yang terbaik. Karena itu kesempatan kita yang mungkin Allah tidak akan berikan lagi. Kalau orang tua udah gak ada, mau kemana kita minta ridhonya, mau kemana kita minta doanya. Seperti apapun Bu kecewa kita kepada orang tua, jangan ingat kecewanya, tapi ingat kebaikannya. Ingat sampai saat ini kita bisa begini karena mereka. Karena keterbatasan orang tua kita lah akhirnya kita, kok orang tua saya dulu begini, saya gak mau memperlakukan anak saya seperti orang tua saya. Akhirnya kita cari ilmu. Itu bisa jadi wasilah dari kita. Mungkin dulu terluka, kita gak mau gitu lagi, kita belajar. Itu kita dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Bisa jadi. Maka gak ada yang salah dengan kondisi orang tua kita bagaimanapun, nggak ada yang salah. Ibu kita seperti apapun, nggak ada yang salah. Bahkan ya Bu, hadis lain yang mengatakan, ya Rasulullah, jika aku boleh berbakti, ada orang yang harus aku muliakan terlebih dahulu. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, siapa? Bagaimana Bu? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Jadi ibunya berapa Bu? 3. Bapaknya? Boleh Bu, bapak 1 ibunya 3. Makanya boleh ya Bu, ibunya 1 bapak 3. Bukan Bu, maksudnya gini, ternyata setelah ditelaah ya Bu di dunia kedokteran Bu, kenapa Rasulullah itu menyebutkan ibu sampai 3 kali? Ternyata Bu, itu sel mitokondria ibu itu mirip
sama anak. Jadi 70% sifat dan semua-muanya itu dari ibu. Mana 3 kali ya ini? 3 kali duluan itu. Jadi maka kalau ada anak yang kalau kata kita kok anaknya unik ini bu, balik lagi ke ibunya, introspeksi diri ibunya, banyak sholat taubat ibunya, bukan nyalahin anaknya, dari orang tuanya dulu. Itu mah nantilah bagian ini ya bu, bagian orang tua. Kalau sekarang kan bagian kita yang sebagai anak kepada orang tua ya. Jangan di spoiler dulu nanti ya. Maka kita diminta oleh Allah untuk merendahkan diri kita di hadapan orang tua, untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku. Kita dulu nih bu minta ampun karena kita banyak salahnya. Salah kepada Allah, salah kepada orang tua. Dan ampunilah kedua orang tuaku serta kaum mukminin dan mukminat di hari pembalasan, di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan darimu ya Allah. Maka perbanyak sebut namanya di hadapan Allah, perbanyak berdoa untuk kedua orang tua kita di hadapan Allah, perbanyak doa dengan sepenuh rasa, perbanyak doa yang menandakan bahwa kita sangat beruntung terlahir dari ibu yang seperti apapun dalam kondisi ini. Jadi yang kita pikirin bukan masalah kecewanya kita kepada orang tua, tapi bagaimana mengisi hari yang tersisa yang Allah sempatkan untuk memberpasamai orang tua menjadi ladang pahala buat kita, bukan ladang untuk menghakimi orang tua kita. Karena sekarang kita udah lebih pintar, udah tahu parenting, akhirnya kita sering banyak mengkoreksi anak. Maka ibu kalau salah satu cara untuk melepaskan rasa kecewa kita kepada orang tua, mungkin dulunya ya kita masih ingat dan sakit hati atas perlakuan orang tua, salah satunya adalah dengan memberikan ridho juga. Jadi ketika hati kita ingat misalnya perlakuan ayah kita dulu begini-gini yang bikin kita sakit hati, maka kalau memandang ayah kita, dalam hati kita sambil bilang gini, ya Allah, aku ridho atas rasa yang dulu engkau sempatkan membuat aku kecewa terhadap ayahku ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, itu karena ketidaktahuannya akan hal itu ya Allah. Maka hamba ridho ya Allah, ridho ya Allah atas rasa semua ini ya Allah. Maka ampunilah beliau ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, berikan ia kesempatan untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan pahala sampai akhirnya ia menemui dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadi gitu bu, kalau kita memandang orang yang mungkin membuat kita kecewa, dalam hati kita iringi dengan banyak doa. Banyak doa. Bukankah doa dengan sepenuh rasa itu insya Allah ya akan lebih terdengar dan akan lebih tersampaikan. Maka tadi di surat Al-Isra ayat 24 tadi, Allah yang perintahkan kita untuk banyak menyebut nama kedua orang tua kita di hadapan Allah. Allah yang perintahkan kita untuk berlaku lembut dan sopan kepadanya. Yang keempat, menemani mereka, musahibhuma. Jadi ibu, beruntunglah yang rumahnya masih dalam jangkauan mudah untuk menemui kedua orang tua. Bahkan disarankan kalau bisa kita itu punya rumah jangan jauh-jauh dari kedua orang tua. Karena apa bu? Masa tua itu yang paling menyiksa bukan cuma kurang duit, tapi juga rasa sepi. Ibu bayangin bu, punya anak 6, punya anak 8, punya anak 5. Begitu anaknya udah berhasil, udah nikah semua, tinggal berapa bu? Tinggal berdua ya. Ya kalau masih ada suami istrinya, kalau tinggal ibunya aja atau bapaknya aja, maka akan tinggal sendiri. Maka
rasa sakit yang paling dirasakan oleh orang tua adalah ketika kesepian itu melanda. Tuh betul ya Bu ya, sepi loh, Masya Allah. Maka Ibu sering-sering datangi orang tua. Tapi kalau jauh gimana Bu Kun? Kalau jauh minimal sebulan atau 2 bulan sekali. Rezeki mah insya Allah akan mengiringi. Panas ya Dek ya? Masya Allah. Rezeki mah akan mengiringi. Kalau sekarang Bu, kalau nggak bisa paling nggak video call Bu. Kan ada tuh Bu ya, kalau video call Bu ambil juga Bu, anak-anak kitanya dibawa nih, ini telepon Uti, telepon itu, nanti video call, jadi semua cucunya kelihatan. Kalau belum sempat datang, tapi kalau memungkinkan datangi, ajak ngobrol. Emang paling nggak enak ngobrol sama orang tua Maya, karena apa-apa diulang-ulang, karena nggak nyambung. Tapi ingat Bu, dulu ketika kita masih umur 2-3 tahun, satu hari itu kita mengeluarkan pertanyaan sampai 400 Bu, kalau di dunia psikolog. Itu apa? Itu apa? Ya, ini apa? Ya, dan itu nggak akan berhenti kalau nggak dijawab sama ibunya. Maka ketika kita menemani ibu kita, menemani bapak kita sambil ngetes, sambil ngobrol, biarin mau ngomongin apa juga Bu, dengerin aja. Kalau ada yang perlu direspon yang membuat dia bahagia, responnya bukan membenarkan apa yang diomongin. Gini Bu, misalnya dia nyeritain apa, terus sama kita disangkal biar ceritanya itu jadi cerita yang runut, jadinya malah bete kan. Berikan aja apa yang beliau ingin dapatkan respon. Misalnya lagi nyeritain kayak tadi, menceritakan bagaimana dia menyarankan suami saya untuk menerima saya saja, jangan perempuan yang lain ya Bu. Maka responnya kata saya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Mbak udah mengizinkan Mas jadi suami saya. Saya responnya kayak gitu, lebay kan padahal dia, tapi seneng jadinya. Iya nakun, jadi dia seneng seperti itu. Bukan responnya begini, tapi saya tanya, enggak deh Mbak, enggak ada cerita kayak gitu. Kan bisa, kadang-kadang kita pengennya begitu ya, tapi buat apa? Nah, kan balik lagi, buat apa? Ini yang penting orang tua seneng, menurut versinya ya. Kalau udah ngobrolnya enak, baru cuma beberapa setengah jam aja, 15 menit aja, itu udah nyaman buat orang tua tuh, udah enak. Nanti beliau kalau udah, Mbak saya pamit dulu ya, mau ada kelas gini. Oh iya nakun ya, saya juga mau ini pamit. Udah pergi lagi dengan masing-masing. Nanti besoknya datang lagi, ngobrolin lagi gini. Nanti akan ngerempet lagi Bu, ngobrolinnya hal yang sama lagi. Dengerin aja Bu. Kan tugas kita mah menemani, bukan mengoreksi. Menemani bukan mengoreksi. Karena orang tua mah memang sudah wayahnya ingin didengar, maka banyak denger aja. Maka kemarin seorang teman ada yang bilang gini, Bu Kun, alhamdulillah saya sekarang sama ibu jadi lebih nyaman kalau bareng sama ibu. Tadinya kalau ibu cerita apa, nyeritain kakak yang bikin ibu kecewa kayak gini-gini, saya pengennya bantuin ibu untuk ngoreksi kakak mainnya gini. Tapi sekarang enggak, kata Bu Kun suruh liatin, doain dalam hati. Jadi makanya kalau beliau cerita, saya cuma liatin sambil pegang ibu cerita banyak, saya doain, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau izinkan aku membersamai beliau ya Allah. Jadi sekarang mah banyaknya kalau ngeliatin ibu saya melau, katanya. Oh Masya Allah ya, melaunya apa? Jadi banyak bersyukur kita kepada Allah. Allah izinkan kita menemani orang tua kita dalam kondisi apapun. Ya Allah, sehatkan ibu saya ya Allah, muliakan beliau ya Allah, fahamkan beliau kalau belum mengerti. Saya sampai nggak tahu Bu Kun dia cerita apa, dia banyak sampai cuma ngeliatin ibu saya sambil senyum, sambil saya dalam hati. Udahannya seperti kata Bu Kun, saya cuma bilang gini, Bu, doain aja kakak biar bisa berubah. Udah gitu doang Bu, saya nggak kebawa emosi, saya nggak kebawa apa-apa, udah cuma gitu doang. Maka PR kita juga gitu Bu ya, kalau orang tua cerita apa, sekesal apa Bu, liatin, dengerin, doain dalam hati, connectingin kita sama Allah ya Bu. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kesempatan aku membersamainya ya Allah. Ya Allah, jika ini mungkin masih banyak kesalahan dari kedua orang tuaku ya Allah, tolong pahamkan beliau ya Allah. Bukan kita yang bisa memahamkan orang tua kita, bukan kita yang bisa nasehatin orang tua, tapi izin Allah ya kan. Maka kita mintanya ke Allah lagi, ke Allah terus. Nah, kalau ada apa-apa balikin ke Allah lagi. Mau gimana, mau sebanyak apapun keluhan orang tua ke kita, dengerin. Jangan langsung kasih solusi, jangan. Dengerin, karena orang tua butuh untuk didengar, butuh untuk ditemenin, temenin. Nanti waktu yang kita habiskan untuk orang tua, insya Allah akan Allah ganti. Harta yang kita habiskan untuk orang tua, insya Allah akan Allah ganti. Insya Allah ya Bu. Begitu indah Allah mengatur bagaimana kita harus memperlakukan kedua orang tua, sehingga nanti Allah akan letakkan ridhonya lewat ridho orang tua. Yang terakhir, memberikan apa yang baik dari kita kepada mereka, ilmu dan nafkah. Kenapa kita harus memberikan ilmu kepada mereka? Karena bisa jadi pemahaman orang tua kita belum sebaik pemahaman kita yang Allah berikan kesempatan untuk mencari ilmu bagi kita. Jadi kan kalau orang tua dulu ya Bu, saking nggak sempatnya ikut ngaji karena ngurusin anak, karena kerja, akhirnya mungkin ibadahnya masih yang standar-standar aja. Mungkin ngajinya atau bacaannya itu masih yang diingat zaman dulu aja. Jadi maka kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kita kepada beliau juga. Jadi artinya gini Bu, kita ingatkan, tapi dengan tadi kan sudah diatur sama Allah ya, berlemah lembutlah. Maka ngasih tahu ke orang tua kita dengan lemah lembut. Mbah udah ngaji hari ini, udah baca Quran. Oh iya belum, tapi saya udah pernah khatam nak Kun. Iya, tapi bukan berarti nggak ngaji juga. Boleh kok. Oh boleh diulang-ulang, boleh. Karena bisa jadi pemahaman beliau ya, kalau sudah selesai baca Al-Quran berarti selesailah sudah kewajibannya. Boleh berulang-ulang. Sama seperti makan Mbah, kan kita kemarin udah makan ya. Iya, sekarang makan lagi nggak? Iya, ya udah sama seperti itu. Jadi kalau kemarin sudah makan, sekarang juga akan makan, sama seperti itu. Kalau tahun kemarin sudah khatam, sekarang boleh khatam juga, itu lebih baik. Jadi paling enggak 1 hari setengah halaman, ngaji aja. Iya nakut. Walaupun mungkin enggak langsung ya Bu, enggak langsung saat itu berubah, tapi terus ingatkan sama terus doakan. Karena saya berkaca dari Mbah Uyut saya yang sekarang usianya sudah hampir 100 tahun. Jadi mertuanya Uti, bapak mertua Uti. Jadi beliau itu dulu sempat mengerjakan perintah agama dulu sebelum zaman PKI. Nah, ketika zaman PKI itu semua orang muslim itu di bawah ancaman. Jadi Al-Quran dibakar, diinjek-injek, orang yang lagi sholat diseret-seret keluar. Maka timbul trauma. Jadi setelah itu beliau punya pemahaman sing penting apik karo wong liya. Yang penting baik kepada sesama. Jadi sholat mah nggak apa-apa. Padahal Islam Bu. Padahal kalau istrinya lagi ngaji salah aja dia bisa benerin Bu. Saking sudah banyak yang hafal. Tapi dia nggak mau ngerjain sholat karena apa? Trauma, itu ada trauma. Dari saya semenjak saya bisa mengenal wajah beliau sebagai kakek saya sampai saya sudah menikah dulu itu Bu, belum pernah melihat beliau sholat. Tapi selalu kami ajak, tapi juga nggak pernah memaksa. Tapi nggak putus itu anak-anaknya berdoa agar beliau diberikan hidayah. Berarti sekitar berapa puluh tahun itu Bu ya, kalau dari saya mengenal beliau ya. Pasti sebelumnya juga kan lewati proses itu. Jadi Allah berikan hidayah ketika Akung itu berangkat haji. Beliau datang Bu ke sini karena dulu haji belum yang banyak yang haji ya Bu. Beliau datang ke sini. Akung di Pancuran Emas katanya tuh berdoa minta sampai nangis sesenggukan biar Allah itu memberikan hidayah beliau dan memberikan kesempatan nanti meninggal dalam keadaan Islam.
Itu doa yang sering sekali dilantunkan oleh aku. Ibu qadarullah ya Bu, atas izin Allah, sebelum aku pulang dari haji di rumah sini Bu, beliau dekati saya. No, kalau saya mau sholat harus syahadat lagi. Enggak, dia bilang gitu Bu. Saya bilang gini, Mbah, kita bersyahadat bersama, bersyahadat dengan hati yang benar-benar. Emang sekarang ini kayak saya manggilnya Pak Wo ya, emang sekarang ini Pak Wo mau berserah diri kepada Allah. Nggak penting orang lain tahu, yang penting rasa yang ada di hati Mbah untuk bisa menghadap kepada Allah sekarang. Maka sebelum aku Uti pulang, beliau di sini sudah mulai sholat Bu. Dan sekarang beliau itu 1 bulan hatam Al-Quran, selalu setiap bulan hatam Al-Quran dengan terjemahnya. Jadi terjemahnya ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Bu. Jadi kalau ngaji itu 3 Al-Qurannya, terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Jawa, dan Al-Quran besar yang tanpa terjemah yang tulisannya besar. Itu untuk ngaji biasanya. Maka itu hikmahnya apa Bu? Jangan lelah mendoakan orang tua kita. Jangan nunggu-nunggu kapan berubahnya, itu mah terserah Allah. Yang jelas jangan pernah lelah kita mendoakan dan menyebut namanya di hadapan Allah. Dan jangan pernah pelit memberikan ilmu kepada orang tua kita. Jangan pelit memberikan nafkah kepada orang tua kita. Berapapun yang kita punya, biarpun orang tua nggak minta, kasih. Biarpun kelihatannya orang tua nggak perlu, kasih. Bu, nanti mah ya Bu, orang tua mah udah dikumpul-kumpulin ya Bu, cucunya kepengen apa, larinya ke cucu. Ngelihat anaknya rumahnya belum ada apa, ntar dibeliin tahu-tahu. Nafkah dari suami kita Bu, kalau suami kita nggak sempet ngasih orang tuanya, kita yang kasih Bu. Jadilah peringan hisab suami kita. Maka saya sering bilang, bukan sering sih Bu, baru kemarin karena ada hal yang harus saya banyak komunikasikan sama pasangan, akhirnya keluar juga kalimat seperti ini. Saya ikhlas ridho menjadi peringan hisabmu, hisab suami saya Bu. Saya melakukan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajibanmu, mendampingi adikmu dan ibumu. Tapi saya mengambilnya karena saya ingin menjadi ini peringan hisabmu kelak di hadapan Allah. Saya ingin menjadi istri salihah yang bisa meringankan hisabmu. Maka tolong bantu aku agar aku tidak punya banyak prasangka buruk kepadamu. Tuh ngomong gitu Bu, saya ke suami saya dulu. Tadinya mas saya nggak mau pamer istilahnya ya Bu ya, kan udah selama ini juga saya lakukan dengan ikhlas. Tapi untuk menyadarkan beliau, akhirnya saya bilang seperti itu. Maka Ibu, ketika kita diamanahi orang tua atau mertua mungkin yang mungkin bisa jadi menjadi ujian buat kita, jangan mikirin kitanya, tapi mikirin sebelahnya. Artinya apa? Mikirin suami kita. Kan nanti yang bertanggung jawab kepada ibunya itu kan suami kita ya. Maka kita nih, kalau kita memang mencintai suami kita, jadilah wasilah untuk menjadi peringan hisabnya. Jadi istri salihahnya yang akan mendampingi dia di depan orang tuanya untuk menjadi apa Bu? Jadi orang tuanya berpikir, ini emang suruhan anak saya, emang anak saya yang begini, alhamdulillah anak saya ngerti. Walaupun bisa jadi suami kita mah nggak ngerti kita lagi ngapain sama ibu mertua, kita habis memenuhi kebutuhan ibu mertua apa atau adik ipar apa, mungkin suami kita nggak tahu. Tapi itu niatkan ya Allah, semoga ini menjadi peringan hisab suami hamba, karena ia mungkin belum ada kesempatan untuk membersamai orang tuanya ya Allah. Maka mikirnya gitu Bu ya, jangan malah kita setor cerita yang nggak enak ke suami kita, jadi cari temen untuk membuat ibu kita sendiri nggak nyaman. Bu, apa yang kita tanam hari ini insya Allah akan dituai nanti. Jadi bukan karma itu mah Bu ya, tapi memang begitu. In ahsantum li anfusikum wa la isahtum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang engkau lakukan akan engkau dapatkan kebaikan pula, dan kejahatan yang engkau lakukan akan kembali kepadamu. Sama seperti itu ya.
Tadi yang terakhir ya Bu, memberi nafkah terbaik juga kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu justru menanggung kita. Jangan sampai orang tua kita sampai minta belas kasihan ke orang lain sementara kita enak-enakan. Jangan sampai seperti itu tuh ya. Karena hakikatnya diri kita, harta kita adalah milik orang tua kita. Kita mah nggak punya apa-apa tanpa ridhonya orang tua kita. Maka apa yang mau kita sombongkan di hadapan orang tua kita? Bukanlah orang tua kita jatuh omongan karena rasa kecewanya, kemudian orang tua kita mengangkat tangannya untuk mendoakan keburukan buat kita, maka bisa jadi itu akan terjadi. Maka jangan sampai kita melukai hatinya, jangan sampai kita membuat mereka kecewa. Yang ada mah sekarang banyak minta maaf, banyak cari waktu untuk membersamai. Terus gimana kalau orang tua dua-duanya udah meninggal? Maka tetap birrul walidain yang pertama adalah jadi anak yang soleh. Karena tadi kan di hadisnya yang terakhir itu kan ya, doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena ada diriwayatkan seorang yang sudah di alam kubur, dia mendapatkan tempat kemuliaan sampai dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku mendapatkan tempat semulia ini padahal aku merasa amal-amalku tidak seberapa. Tapi kata Allah, ini dikarenakan doa anakmu, istighfar anakmu. Maka pantaskan diri kita untuk menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Alhamdulillah sudah jam 11 ya Ibu. Mari kita tutup dengan pembacaan umul kitab dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniya wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah aku ya Rabb, ampunilah hamba ya Rabb, ampuni yang selama ini belum maksimal berbakti kepada kedua orang tua hamba ya Rabb. Ya Rabb, jika lisan ini masih sering menyakiti hati mereka ya Rabb, ampuni lisan ini ya Rabb. Ya Rabb, terima kasih Engkau telah izinkan membersamai kedua orang tua hamba ya Rabb sampai sejauh ini ya Rabb. Maka izinkan ya Rabb di sisa umur kami ya Rabb memberikan yang terbaik kepada mereka ya Rabb. Ya Rabb, jika apa yang kami upayakan belum mampu membahagiakan mereka ya Rabb, maka tolong jaga mereka ya Rabb. Jaga mereka dari segala bahaya. Muliakan hidup mereka ya Rabb. Permudah urusan mereka ya Rabb. Sehatkan mereka ya Rabb, agar mereka bisa beribadah dengan sebaik mungkin ya Rabb, dan menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ampuni diri ini ya Rabb, yang masih sering menyakiti perasaan mereka ya Rabb, yang mungkin masih sering menyepelekan mereka ya Rabb. Ya Rabb, jika kelak kami sampai kepada usia seperti mereka ya Rabb, maka jangan jadikan diri ini menjadi beban bagi anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabb, mampukan kami untuk menjadi anak yang saleh dan salehah bagi keduanya ya Rabb, bagi kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah ya Rabb
Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau pantaskan untuk berkumpul di surga-Mu kelak ya Rabb. Jangan Kau tinggalkan satu orang pun dari kami ya Rabb. Ya Rabb, berikan segala kebaikan di dunia ini ya Rabb, jadi wasilah kebaikan di akhirat kelak ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.